Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siba Andini dari Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan Universitas Pendidikan Indonesia. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait materi yang saya dapatkan dari pertemuan pertama mata kuliah struktur beton bertulang. Oke, bisa dilihat sesuai dengan judul mata kuliahnya yaitu terkait struktur beton bertulang, maka yang pertama-tama yang kita harus ketahui adalah apa sih struktur beton bertulang itu? Nah, di mana struktur beton bertulang tersebut adalah struktur yang tersusun dari beton dan juga tulangan baja yang bekerja bersama untuk menahan suatu beban. Di mana beton ini fungsinya itu kuat untuk menahan tekan dan juga untuk baja tulangan itu sifatnya kuat menahan gaya tarik atau tension ya. Nah, di mana jika kita menggabungkan kekuatan dari beton dan baja tulangan ini, maka kita akan mendapatkan struktur yang kuat, kaku, dan juga tahan lama. Nah, setelah kita tahu definisi dari struktur beton bertulang, kita juga perlu mengetahui terkait campuran atau isi beton bertulang itu sendiri adalah apa. Jadi pada struktur beton bertulang itu campuran yang digunakan atau isi dari campuran struktur beton bertulang itu ada semen, pasir, kerikil, air, dan juga ada tulangan baja ya, atau besi beton. Nah, di mana untuk perbandingan campuran beton sendiri umumnya itu dinyatakan dalam bentuk rasio, yaitu rasio perbandingan 1:2:3 yang berarti 1 bagian semen, 2 bagian pasir, dan juga 3 bagian kerikil atau batu split. Nah, dalam istilah teknik, perbandingan ini juga dikenal sebagai concrete mix ratio atau mix design yang berfungsi untuk mengatur komposisi bahan beton agar hasil beton yang diperoleh memiliki mutu yang diinginkan atau sesuai dengan mutu yang kita inginkan. Selanjutnya juga perbandingan campuran beton tersebut juga sangat berpengaruh terhadap kuat tekan beton, keaweten beton, serta juga kemudahan pengerjaan dan atau kelecakan beton. Selanjutnya, nah tadi sempat disebut juga semen ini adalah salah satu isi dari campuran beton bertulang itu sendiri, di mana semen ini berfungsi sebagai lem atau binder yang menyatukan pasir dan kerikil. Nah, sifat penting yang terdapat pada semen ini yaitu dia akan mengeras jika bereaksi dengan air dan juga udara, serta semen ini mengalami reaksi kimia yang disebut hidrasi. Oleh karena itu, semen harus disimpan dalam plastik atau karung tertutup. Dan jika semen terkena udara lembab terlalu lama, maka semen akan menggumpal, mengeras, atau menjadi batu buatan ya. Kita sebut dia itu adalah batu buatan. Nah, lalu untuk proses pengerasan beton tersebut juga bisa dijabarkan seperti ini. Itu semen dicampur dengan air, lalu bakal terjadi yang namanya reaksi hidrasi. Selanjutnya beton akan mulai mengeras dan juga dalam proses beton mulai mengeras ini terjadi di mana kuat beton pun akan bertambah seiring waktu gitu. Jadi semakin berumur beton tersebut, maka kekuatannya akan semakin bertambah walaupun sedikit demi sedikit seperti itu. Dan juga dapat dikatakan beton itu tidak kering ya, tetapi mengeras secara kimia. Nah, selain beton juga ya, di dalam konstruksi juga ada yang dinamakan batu bata ya. Sama ini pun termasuk jenis dari batu buatan ya. Kita bisa sebut beton dan juga batu bata ini adalah batu buatan. Di mana batu bata ini tuh terbuat dari tanah liat atau clay, dan juga batu bata ini tuh mudah dibentuk ya. Dan prosesnya itu dia bakal dibakar menggunakan suhu yang tinggi. Biasanya batu bata ini pun digunakan untuk dinding yang dimana fungsinya itu sebagai sekat bangunan. Nah, batu bata juga bukan elemen struktur utama, berbeda dengan beton bertulang yang memikul
beban, seperti itu. Selanjutnya, nah selain struktur beton bertulang juga ada struktur-struktur lainnya seperti struktur baja, struktur kayu, dan juga ya struktur beton bertulang gitu ya. Nah, kita juga bakal mengenal ini yang namanya struktur baja, di mana struktur baja itu definisinya adalah sistem struktur yang menggunakan baja profil ya, sebagai elemen utama penahan bebannya. Di mana keunggulan utama dari baja ini sendiri itu yaitu dia itu memiliki kuat tarik yang tinggi, dimensinya relatif ramping, dan juga pemasangannya cepat ya. Nah, pada struktur baja ini ada yang dinamakan profil baja, di mana profil baja itu ada profil H, WF, dan juga kanal ya. Nah, biasanya untuk profil H atau hollow ini fungsi utamanya itu ada sebagai kolom. Kalau untuk WF yaitu balok dan kolom, kalau kanal untuk rangka sekunder ya, seperti untuk rangka atap, plafon, dan juga tangga. Nah, apa sih yang membedakan profil WF dan profil H-beam ini yang bisa dibaca di sini? Kurang lebihnya itu terdapat di ukuran sayap atau flanknya dan juga webnya ya. Kalau untuk profil H-beam ini tuh ukuran flange dan wave-nya itu sama ya, relatif besar juga. Kalau misalnya untuk WF itu biasanya si bagian tengahnya itu ya, dia tuh lebih panjang daripada si sayapnya kalau nggak salah. Nah, dan juga untuk profil baja WF ini tuh biasanya banyak digunakan gitu ya, karena penggunaannya juga biasanya langsung digunakan untuk balok dan juga kolom seperti itu. Sementara kalau untuk profil kanal ya dia itu baja yang berbentuk C atau huruf U gitu ya, yang di lapangan tuh biasanya dikenal sebagai besi kanal. Nah, digunakannya itu sebagai elemen struktur ringan, yaitu seperti rangka atap, plafon, balok anak, dan juga tangga. Nah, selanjutnya kita akan bahas terkait struktur kayu. Nah, dibandingkan struktur yang lainnya, struktur kayu pun memiliki kelebihan dan kekurangannya. Dimana kelebihan dari struktur kayu ini sendiri itu dia sudah pasti ringan, mudah dikerjakan, dan juga memiliki nilai estetika ya. Lalu untuk kekurangannya sendirinya itu kayu itu rentan oleh rayap, jamur, lembab ya, dan juga kekuatannya terbatas, dan perubahan dimensi dapat terjadi perubahan dimensi karena kadar air seperti itu. Nah, untuk mencegah atau merawat kekurangan, dan untuk menambal gitu kekurangan dari struktur kayu itu juga bisa dilakukan pencegahan ya atau perawatan untuk struktur kayu. Dimana salah satunya itu ya ada untuk cara mencegah rayap. Dia biasanya itu dilakukan si kayunya dicat atau dilapisi coating, atau juga bisa kayunya direndam air dalam waktu lama. Kenapa direndam air dalam waktu lama? Karena tujuannya itu untuk menghilangkan bau alami kayu, di mana rayap itu tertarik pada bau kayu seperti itu. Lalu dapat juga dilakukan chemical treatment ya, yaitu anti rayap. Nah, dengan melakukan perawatan struktur kayu ini tersebut, maka ya dapat disimpulkan kayu yang dirawat baik itu maka umur strukturnya juga bakal lebih panjang seperti itu. Nah, setelah membahas struktur tersebut, kita kembali lagi kepada struktur beton bertulang. Nah, pada struktur beton bertulang ini sendiri juga ada yang namanya pengujian mutu beton. Nah, pasti udah nggak asing nggak sih? Kita sering lihat atau mungkin pernah dengar terkait ada tulisan K125, 175, nah seperti itu. Nah, apa sih arti dari K125 di gambar kerja atau mungkin dalam sebuah laporan gitu ya? Nah, artinya itu adalah untuk huruf K itu sendiri menandakan kuat tekan beton. Nah, untuk angka misalnya di sini ada K125 ya. Nah, untuk 125 ini sendiri diartikan kuat tekan karakteristiknya itu 125 kg per cm persegi. Yang dapat kita simpulkan keseluruhannya artinya beton tersebut memiliki atau mampu menahan tekanan rata-rata sebesar 125 kg per cm persegi pada umur
atau usia betonnya itu 28 hari, usia standar. Nah, lalu juga nilai K ini sendiri pun diperoleh dari yang namanya uji tekan beton yang dimana dilakukan di laboratorium. Nah, pada uji tekan beton ini sendiri pun sampelnya bisa dalam bentuk kubus dan juga silinder ya. Dimana untuk ukuran sampel kubus itu biasanya 15 kali 15 kali 15 ya, atau volumenya 3375 cm kubik. Nah, dimana juga jumlah sampelnya itu umumnya ada 3 benda uji untuk satu mutu ya. Dimana sampel ini tuh diambil dari 1 kali pengecoran seperti itu. Untuk umur pengujiannya juga ada yang 7 hari awal gitu, ada yang 14 hari dan juga ada yang 28 hari, dimana itu adalah usia standar pengujiannya. Lalu untuk sampel kubusnya sendiri itu pun bersifatnya itu konservatif, dimana hasilnya itu cenderung lebih kecil dan juga lebih aman. Nah, apa sih bedanya sama sampel beton silinder? Nah, kalau untuk sampel beton silinder ini sendiri, ukurannya itu biasanya menggunakan diameter 15 cm dengan tingginya itu 30 cm. Nah, untuk satuannya juga ya berbeda dengan sampel kubus. Dia tuh kan hasilnya K175 kg per cm persegi. Nah, kalau untuk beton silinder ini satuannya itu megapascal atau N per meter persegi ya, dimana yang kita gunakan itu adalah standar internasionalnya itu ASTM dan juga ACI. Nah, hubungan umum yang terdapat pada sampel ini tuh yaitu di mana kuat tekan silinder itu sama dengan 0,8 dikali kuat tekan kubus. Lalu bagaimana kita bisa tahu gitu 175 itu? Nah, angka tersebut itu didapatkan kan tadi udah disinggung dari hasil uji tekan beton, dimana di mesin atau di alat uji tekan beton sendiri itu terdapat yang namanya manometer berbentuk jam ya. Nah, di mana manometer itu akan menunjukkan beban tekan maksimum dari jarumnya ya, ada jarum di situ. Nah, di mana juga nilai tersebut juga ya dibagi di luas penampang benda ujinya. Nah, hasilnya itu adalah kuat tekan beton tersebut. Lalu setelah kita tadi singgung juga terkait metode uji tekan beton, ada juga metode pengujian beton yang lainnya. Nah, di sini ada yang pertama ada SLAM test, tujuannya untuk mengukur kelecakan beton atau kekentalan beton ya. Dimana itu biasanya menggunakan yang namanya kerucut Abrams ya. Nah, caranya itu kita akan mengisi kerucut Abrams itu menjadi 3 lapisan ya, menggunakan beton yang sudah diaduk. Nah, lalu nanti si cetakannya itu bakal diangkat dan bakal terlihat penurunan betonnya. Lalu, nah ini uji tekan beton tujuannya untuk mengetahui kuat tekan beton, di mana sampelnya itu ya ditekan oleh mesin uji hingga betonnya hancur dan kita dapat membaca pada manometer atau jam tersebut ya menunjukkan di angka apa, lalu kita bakal mencatat beban maksimumnya. Lalu juga ada yang namanya hammer test, di mana tujuannya itu untuk uji non-destruktif. Nah, untuk prosesnya itu palu dipantulkan ke permukaan beton, ya ada alatnya. Nah, nanti di alat tersebut itu bakal muncul ya nilai pantulan, yang dimana kita akan mengkonversikannya ke kuat tekan. Nah, lalu juga ini ada uji laboratorium, di mana uji laboratorium itu mencakup uji tekan, uji tarik belah, dan juga uji modulus elastisitas. Nah, pada struktur beton bertulang tersebut ada yang dinamakannya admixture atau cairan aditif di beton. Nah, kita pernah berpikir gak sih kenapa ada mutu beton yang begitu besar, misalnya lebih besar itu kayak K300 atau bahkan sampai K700. Nah, jadi mengapa bisa mendapatkan mutu setinggi itu? Biasanya campuran dari betonnya tersebut pun menggunakan bahan campuran yang berkualitas tentunya ya, seperti pasirnya ya tidak ada lumpurnya seperti itu, atau juga ditambahkan cairan aditif ini. Nah, ada nih beberapa
cairan aditif yang sudah saya search ya. Di sini ada yang namanya plasticizer untuk meningkatkan workability, ada retarder juga untuk memperlambat ikat ya, dan seterusnya. Nah, lalu setelah kita membahas nih terkait mutu beton, di lapangan pun sering banget terjadi yang namanya mutu beton yang tidak sesuai ya di lapangan, tidak sesuai dari rencana yang telah disusun gitu, atau mutu beton yang diinginkan. Nah, biasanya untuk alur penanganannya itu dimana ya kita harus mendapatkan dulu hasil uji ya untuk mengetahui apakah mutunya sudah tercapai. Nah, jika sudah misalnya ada hasilnya, coba dilakukan uji ulang, dan juga bakal ada evaluasi struktur dan juga lanjut ke komplain ke supplier beton. Lalu juga ada opsinya, yaitu kita bisa memperkuat strukturnya atau melakukan pembongkaran mungkin, atau juga bisa melakukan penggantian beton. Semua hal ini kita harus berdasarkan hasil uji laboratorium seperti itu. Nah, lalu untuk proses pembuatan betonnya sendiri itu ada 3 ya, ada manual, ada semi manual, dan juga ada menggunakan mesin ya, ready mix. Nah, yang pertama ada beton manual, di mana alat yang biasanya digunakan itu ada sekop, ember, alas cor. Nah, di mana langkah-langkahnya ya campurkan pasir dan semen, lalu ditambahkan kerikil, dan juga ditambahkan air sedikit demi sedikit ya, lalu aduk hingga homogen. Dimana kelebihannya itu dia murah dan juga cocok untuk volume pekerjaan yang kecil. Namun kekurangannya itu mutunya tidak seragam, tergantung dengan tenaga kerjanya. Lalu untuk beton semi manual ya, dimana alatnya menggunakan mesin molen yang kecil itu. Nah, dimana langkahnya sama seperti sebelumnya. Nah, untuk kelebihannya itu adukannya lebih merata dan kapasitasnya lebih besar ya daripada yang manual. Nah, namun kekurangannya dia itu masih bergantung pada operator. Nah, lalu yang ketiga ini ada beton mesin atau ready mix concrete ya, yang biasa kita lihat di jalan. Nah, untuk prosesnya itu biasanya dicampurnya itu di batching plant, ada yang namanya batching plant. Lalu nanti si beton ini pun bakal dikirim menggunakan truk mixer. Dimana untuk kelebihan dan kekurangannya dia tentu saja memiliki biaya yang lebih mahal dan juga sangat bergantung pada waktu pengiriman. Untuk kelebihannya sendiri, mutunya sudah pasti terkontrol, konsistensinya tinggi, dan juga cocok untuk proyek besar. Nah, setelah kita bahas terkait struktur beton bertulang, pernah nggak sih kita berpikir apakah dinding bata itu termasuk struktur? Ya, walaupun dia bukan struktur utama ya seperti struktur beton bertulang. Nah, jawabannya itu tergantung sistem bangunannya. Jadi ada di bangunan lama itu namanya itu struktur dinding pemikul, di mana si dindingnya itu memikul beban ya. Sedangkan kalau untuk struktur rangka itu biasanya bebannya itu dipikul oleh kolom dan juga balok ya. Jadi si dinding batanya itu hanya dijadikan untuk pengisi ataupun sekat ruangan seperti itu. Nah, untuk bangunan modern itu sudah pasti seringnya itu ada di struktur rangka ya, di mana dinding bata itu bukan struktur utama. Betul. Lalu nih masih terkait dengan bangunan ya. Ada pertanyaan di sini, plesteran yang baik untuk menggunakan pasir yang seperti apa? Nah, untuk plesteran pasir yang baik itu biasanya yang digunakannya pasir pasang ya, karena dia itu memenuhi yang namanya syarat pasir untuk plester. Dia itu bersih, tidak bercampur lumpur, dan juga butirannya halus dan seragam. Jadi jika si pasir yang kita gunakan untuk plester itu kotor, maka plester pun yang bakal mudah retak dan tak kelupas seperti itu. Nah, selain pasir pasang juga ada ya jenis-jenis pasir. Di sini ada jenis pasir pasang, beton, sungai, dan juga laut. Dimana untuk pasir laut itu tidak disarankan untuk bangunan,
seperti itu. Lalu kita lanjut nih ke yang pembahasan selanjutnya, maaf. Nah, jadi kalau saya rangkum di sini, pada struktur beton bertulang itu pasti ada yang namanya beban yang bekerja. Nah, di mana beban yang bekerja ini tuh bakal menimbulkan yang namanya gaya normal, gaya geser, dan juga yang namanya momen lentur. Nah, di sini kita bisa lihat diagramnya. Di sini ada temukan sendi, ini roll. Nah, di sini ada diagram gaya normal, gaya geser, dan juga ini ada momen. Dimana gaya normal ini juga bisa dibagi dua ya, ada gaya normal tarik dan juga gaya normal tekan. Dimana gaya-gaya tersebut ini bekerja searah dengan strukturnya, seperti itu. Lalu kalau untuk gaya gesernya itu dia cenderung menyebabkan pergeseran pada penampangnya. Sedangkan kalau untuk momen lentur, dia itu dapat menyebabkan balok melengkung ya, sehingga satu sisi mengalami tekan dan sisi lain itu mengalami tarik, seperti itu. Nah, dimana untuk mengatasi beban yang bekerja tersebut, nah beton ini berfungsinya itu untuk menahan gaya tekan, sementara gaya tariknya itu bakal dipikul oleh tulangan baja ya kalau pada struktur beton bertulang. Dan gaya gesernya itu bakal diperkuatnya itu dengan sengkang ya. Nah, besarnya gaya-gaya yang terdapat pada struktur tersebut dapat digambarkan dalam diagram N, P, dan juga M ya. Dan juga seiring berjalannya atau seiring bertambahnya beban, momen akan meningkat hingga mencapai yang namanya kondisi plastis dan akhirnya momen ultimate yang menjadi batas kemampuan struktur dalam menahan beban, seperti itu. Nah, ini untuk simbol dari momen tarik dan tekan ya bekerja. Nah, lalu selanjutnya lanjut. Nah, di sini ada diagram elastisitas sama plastis. Dimana plastis tuh dia bakal melambung tinggi nih. Kalau elastis di sini. Nah, dimana di sini tuh ada yang namanya hubungan tegangan dan regangan. Nah, hubungan tegangan dan regangan pada material itu dibagi menjadi daerah elastis dan juga plastis. Di mana di daerah elastis ini, perilaku materialnya itu bersifat linear. Dia akan kembali ke bentuk semula setelah bebannya dilepas. Sedangkan pada daerah plastis terjadi deformasi atau perubahan deformasi permanen hingga mendekati keruntuhan. Nah, pada beton, kuat tekan itu juga dinyatakan nih sebagai K atau F kutip C ya, dimana nih K ini tuh biasanya dia berupa 3 digit ya, sampelnya itu kayak K175. Kalau untuk FC ini biasanya 2 digit, contohnya 10 FC, seperti itu. Nah, kuat tekannya itu ya seperti yang sudah dijelaskan ya, diukurnya itu pada umur 28 hari standarnya. Karena si kuat beton itu biasanya dia meningkat seiring waktu itu kan akibat hidrasi, dan kenaikan terbesarnya itu terjadi pada usia beton masih 1 hingga 28 hari. Lalu juga ya gak jarang juga ada yang melakukan pengujian di umur betonnya itu 7 hari. Nah, dimana ya mungkin saja itu digunakan sebagai kontrol awal gitu, dan mutu betonnya juga dapat dipercepat atau ditingkatkan dengan penggunaan zat aditif ya. Nah, sementara kalau misalnya di struktur baja, dia tuh sifatnya tuh linear, namun dia memiliki gayanya itu yang lebih mahal dibandingkan dengan beton. Jadi beton tuh kan ada bisa linear, bisa plastis. Dimana kalau plastis itu kan bentuknya silinder ya, dan dia tuh memiliki daya saing yang tinggi gitu. Karena resikonya juga seperti itu. Selanjutnya pada balok beton bertulang juga momen lentur tuh dapat menyebabkan sudah disinggungkan ada mengalami tekan dan bagian lainnya itu bakal mengalami tarik gitu, sehingga tulangan baja itu ditempatkan pada daerah tarik sesuai dengan diagram momen. Di sini ada diagram momen tuh.
Di sini ada tanda plus, ini ada tanda minus ya. Nah, di mana pada momen positif tuh tulangannya bakal dipasang di bagian bawah. Kalau misalnya negatif, maaf, kalau misalnya positif bagiannya di atas, kalau negatif dia bagiannya di bawah. Maksudnya seperti itu ya. Terutama kalau yang negatif di bagian tumpuan. Lalu juga di sini ada contoh kan, ini tumpuan sendi, ini roll, ini roll. Lalu diagramnya menunjukkannya seperti ini ya. Maka peletakan tulangannya itu kita bakal ngeletakin tulangnya di sini nih. Sesuai dengan diagramnya, lalu ini ada di atas sini, berarti ini di sini. Lalu ini di sini, berarti ada di sini. Lalu di sini ada jepit, lalu kesininya bebas. Nah, ini tuh kita emang sih kan pasti kebayanginnya oh ini pakai 2 tulangan, tapi sebenarnya bisa aja kita cuma pakai 1 tulangan, tapi si tulangan itu memanjang, dan panjangnya itu kalau misalnya mau panjang sekalian aja panjang, jangan nanggung. Kalau menggunakan 1 tulangan sih di lapangan ya. Lalu selanjutnya ada juga yang dinamakan kapasitas balok, di mana kapasitas balok ini tuh dinyatakan dengan momen nominal atau juga disebutnya MN ya, simbolnya, yang dipengaruhi oleh mutu beton, mutu baja, luas tulangan, dan juga dimensi penampang. Nah, penentuan tinggi balok juga nih di lapangan ya umumnya yang dilakukan oleh para tukang, biasanya itu mereka menggunakan pendekatan H atau L ya, di mana rumusnya itu L per 10 dan juga L per 15. Contohnya di sini ada, misalnya kita memiliki bentang itu 10 meter, maka jika kita gunakan rumus tersebut, maka kita bisa tahu kalau misalnya tinggi dia tuh antara 1 hingga 0,67 meter tinggi baloknya, seperti itu. Lalu selanjutnya nih, ada yang namanya beton bertulang, lalu juga ada yang namanya beton prategang. Di mana beton prategang ini tuh adalah beton dengan mutu tinggi yang diberi gaya tekan awal melalui tendon baja, ada namanya tendon baja ya, sehingga beton itu bakal selalu dalam kondisi tekan dan tidak mudah retak. Sedangkan kalau beton bertulang itu dia sifatnya konvensional, menahan tarik dengan tulangan baja biasa. Nah, dalam perencanaan digunakan itu yang namanya luas tulangan A, rasio tulangan atau Pi ya, serta juga asumsi beton tarik yang diabaikan, dan beton tekan bekerja plastis dengan blok tegangan, rumusnya ini 0,85 F kutip C, sehingga gaya tekan beton dan gaya tarik baja harus seimbang untuk mencapai kapasitas momen yang aman. Kita bisa lihat di sini ya, terkait ini elastis tuh biasanya dia segitiga gini, kalau pasti ada yang ngelendut gitu, seperti itu. Nah, lalu lanjut masih terkait beton prategang ya. Nah, pada analisis beton bertulang, harusnya beton prategang sih ya, distribusi tegangan beton tekan itu dimodelkan dengan blok tegangan setara 0,85 Fc setinggi A, dengan resultan gaya tekan beton itu rumusnya C sama dengan 0,85 Fc B dikali A, yang bekerja pada jarak A per 2 dari tepi tekan nih di sini. Sedangkan untuk ini kan momennya. Sedangkan untuk lengan momennya itu ada rumusnya itu adalah Z nih, ada kan Z sama dengan D dikurang A per 2. Lalu ada regangan beton maksimum itu kurang dari di bawah dari 3% ya, dimana di bawah nilai 3% itu maka perilaku betonnya itu masih linear atau elastis. Jika mendekati atau melebihi 3%, maka beton tersebut sifatnya plastis, seperti itu. Lalu juga ada yang namanya kondisi penulangan itu dapat dibedakan menjadi under reinforced, balance, dan juga over ya. Dimana pada under reinforced ini tuh tulangan tariknya itu sudah mencapai F ya terlebih dahulu sebelum beton hancur, sehingga kegagalan itu bersifat ductile dan direkomendasikan dalam desain.
Nah, lalu untuk pada kondisi balance itu beton mencapai nilai C-nya itu 3% bersamaan dengan baja mencapai Fv yang menjadi batas maksimum rasio tulangan. Di mana bisa dijabarkannya itu tidak direkomendasikan ya, karena dia akan hancur tanpa ada tanda-tanda retak terlebih dahulu, seperti itu. Sedangkan untuk pada over reinforced itu, yang terjadi itu adalah beton akan hancur terlebih dahulu sebelum bacanya itu leleh, yang menyebabkan kegagalan getas sehingga tidak direkomendasikan dalam perencanaan struktur. Ibaratnya itu kalau bisa dijabarin untuk beberapa kata itu, dia tuh bakal udah putus duluan gitu ya sebelum kita iniin. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin sekian aja penjelasan dari aku terkait materi yang aku dapatkan dari perkuliahan pertemuan pertama struktur beton bertulang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.